بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu dan senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala pertemukan kita dalam majelis ilmu, yang dimana kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga rasa cinta kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Bertambah juga rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa taala dan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang singkat ini dengan tema yang singkat, insyaallah kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang Allah Tabaraka wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah Tabaraka wa taala di dalam ayat ini, hadirin dan hadirat sekalian, menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan di ayat berikutnya Allah menyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Maka melalui ayat ini Allah Tabaraka wa taala ingin menyampaikan kepada kita penegasan bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah Tabaraka wa taala di malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Makanya Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, perhatikan kaidahnya. Apa saja yang berkaitan dengan Al-Qur'an, apa saja yang berhubungan dengan Al-Qur'an, maka Allah akan jadikan dia yang paling mulia. Kita lihat bagaimana Allah Tabaraka wa taala menciptakan malam-malam yang ada dalam satu tahun. Allah unggulkan malam Lailatul Qadar hanya karena berhubungan dengan Al-Qur'an. Di antara 12 bulan Allah unggulkan bulan Ramadan karena bulan Ramadan berkaitan dengan Al-Qur'an. Dari sekian banyaknya nabi, dari sekian banyaknya rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam diprioritaskan oleh Allah Tabaraka wa taala, dimuliakan melebihi nabi dan para rasul yang lain, lagi-lagi karena diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Sekian banyaknya malaikat yang Allah Tabaraka wa taala ciptakan, malaikat Jibril alaihissalam itu diprioritaskan, dicintai, diunggulkan, dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala karena hanya satu sebab, karena diturunkan kepadanya juga Al-Qur'an. Jadi intinya, apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an maka dia akan menjadi sesuatu yang mulia, jamaah. Makanya tidak salah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya.
Jadi ini kunci kesuksesan jamaah. Ini merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat ketika kita menjadi orang yang mempelajari Al-Quran dan kita menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran. Dengan itu kita akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dari ayat yang Allah sebutkan ini Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, ini mempertegas bahwasanya satu malam yang Allah muliakan jauh lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan jamaah. Kira-kira 1000 bulan itu berapa tahun Pak? Bu? Berapa tahun? Kurang lebih 84 tahun. Bayangkan Pak, Bu, beribadah dalam satu malam Allah sebutkan lebih baik dibandingkan beribadah 84 atau 83 tahun. Tentu ini adalah kesempatan yang luar biasa besar yang Allah Taala berikan kepada kita. Di dalam Islam, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ada amalan-amalan, ada waktu-waktu, ada tempat-tempat yang Allah Taala akan lipat gandakan pahala seorang hamba jika dia melakukan amalan itu di waktu tersebut atau di tempat itu. Dan ini adalah keutamaan kebaikan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW, Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelumnya. Dan kita sepakat Pak, bahwasanya umat Muhammadnya adalah umat yang paling terakhir. Sebelum diutusnya Nabi SAW, ada para rasul dan para nabi, ada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan usia mereka Pak, ratusan tahun. Usia mereka panjang. Kesempatan mereka untuk beribadah itu lebih banyak dibandingkan kesempatan kita umat Muhammad untuk beribadah. Karena usia umat Muhammad itu tidak jauh dari angka 60 Pak. Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau usia kita 50 tahun, tinggal dikurangin Pak, 60 kurang 50. Kalau usia kita sekarang 45, tinggal dikurangi 60 dikurang 45. Nah, sisanya itu adalah sisa waktu yang Allah Taala inginkan kita beramal dengan amal terbaik di waktu-waktu itu. Baik, kesimpulannya apa Ustaz? Kesimpulannya adalah waktu yang Allah Taala berikan kepada kita adalah waktu yang sangat singkat dibandingkan umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang, usianya ratusan tahun. Sedangkan kita hanya sekitar 60 tahun saja Pak. Tapi apakah berarti Allah Taala tidak mencintai dan menyayangi kita umatnya Muhammad SAW? Jawabannya tidak. Walaupun kesempatan waktunya sedikit, Allah Taala memberikan kepada kita waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, amalan-amalan tertentu yang kalau dilakukan maka pahala yang kita dapatkan akan melebihi amalan orang-orang terdahulu Pak. Di umat-umat sebelum umatnya Muhammad SAW. Di antaranya, Bapak, Ibu-ibu, ya, kita doakan semoga Allah mudahkan untuk berangkat umroh. Semoga dapat berziarah ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, seluruhnya, amin ya rabbal alamin. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah dua tempat yang Allah Taala lipat gandakan amalan seorang hamba ketika dia mengamalkan amalan saleh di situ. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwasanya satu rakaat Pak yang dilakukan di Masjidil Haram, ya, itu lebih baik dibandingkan berapa Pak? 100.000 kali lipat. Kalau rakaat itu dilakukan atau didirikan atau dikerjakan di masjid-masjid biasa, 100.000 Pak, satu kali sholat lebih baik dibandingkan dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Masjid Nabawi berapa Pak? 1.000. Bayangkan amalan yang sedikit tapi dilipat gandakan oleh Allah Taala menjadi berkali lipat banyaknya.
Dan ini tidak terdapat di umat-umat terdahulu. Ini hanya ada pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bayangkan Pak, orang kalau mau mendapatkan satu sholat di Masjidil Haram, berapa biaya yang harus dia keluarkan? Berapa biaya Pak? Umrah Pak? 30 juta, ada yang 40 juta, ada yang 50 juta. Bayangkan harta yang besar dia harus keluarkan ketika dia ingin mendapatkan pelipat gandaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atas amalan yang dia lakukan. Dan fadlullah yu'ti man yasha, itu adalah keutamaan karunia yang Allah berikan kepada sebagian hambanya yang Allah kehendaki. Tidak semua umat muslim itu dapat berangkat umrah dan haji Pak. Apakah kemudian Allah Taala tidak memberikan opsi yang lain? Ternyata Allah memberikan opsi yang lain. Apa itu? Opsi malam Lailatul Qadar. Adalah waktu yang dapat dirasakan oleh seluruh muslim dimanapun dia berada, tanpa harus iktikaf di Masjidil Haram, tanpa harus iktikaf di Masjid Nabawi Pak. Dia mendapatkan potensi untuk mengamalkan amalan di malam itu, dan dia berpotensi mendapatkan kelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus mengeluarkan uang 30 juta, 40 juta, 50 juta. Tapi kesempatan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang di malam itu beribadah. Kalau tidak beribadah tidak mendapatkan, apalagi kalau tidak sholat. Terlewatkan malam itu tanpa ada kesempatan untuk melipat gandakan amal. Tapi diperhatikan Mbak, ya, kalau ada pertanyaan apakah semua muslim itu dapat berpotensi untuk mendapatkan dan meraih malam Lailatul Qadar? Jawabannya iya, dia berpotensi. Ketika apa? Ketika dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Tapi ingat, ya, ingat Pak, amalan ya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dan ajarkan kepada kita yang dilakukan di malam Lailatul Qadar, diantaranya adalah iktikaf di masjid, akan jauh lebih baik pahala yang didapatkan bagi orang yang melakukan dibandingkan orang yang tidak beriktikaf. Jadi orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu semua dapat, tapi kapasitas pahalanya berbeda antara satu dengan yang lain, tergantung kepada amal ibadah masing-masing. Ustaz, apakah saya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sedangkan saya sedang dalam perjalanan mudik? Bisa Pak, asalkan malam itu Bapak beribadah dan niatkan itu untuk ibadah. Apa saja? Bisa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu lagi di mobil Pak, lagi di jalan menuju kampung halaman. Ya, mengucapkan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Atau dia membaca Al-Quran dari hafalannya, surat Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Atau dia kemudian mendengarkan murattal, meniatkan itu untuk ibadah, jadi pahala Pak. Atau walaupun dia sedang berada di tempat di mana dia duduk di atas kendaraan, dia salat sunnah Pak, atau dia salat malam, atau dia qiyamul lail, bisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat malamnya ketika beliau sedang safar di atas kendaraan, tidak ada masalah. Ya, jadi permasalahan itu kalau salat fardu. Jadi bisa kita mengamalkan amalan ibadah di malam-malam Lailatul Qadar walaupun kita tidak berada di dalam masjid, atau walaupun kita tidak sedang berada di amalan iktikaf. Tapi lagi-lagi tapi Pak, orang yang beriktikaf pahalanya lebih besar. Pelipat gandaan pahala dan ganjarannya jauh lebih banyak. Dan ini harus kita perhatikan jamaah.
Jangan sampai kemudian kita minder. Malam Lailatul Qadar itu hanya didapatkan oleh orang yang berada di dalam masjid, sedangkan kita belum mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan amalan i'tikaf. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Tabaraka wa taala menyebutkan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Bahwasanya malam itu, pada malam Lailatul Qadar, turun para malaikat dan juga turun bersama mereka ar-ruh, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan. Jadi hal-hal detail dari takdir yang Allah Azza wa Jalla takdirkan dalam satu tahun itu diselesaikan oleh para malaikat, pelaksanaannya di malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menyifati bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan ketenangan. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kenyamanan. Dan ini dapat dirasakan bagi orang-orang yang menghadirkan takwa di malam tersebut. Allah Taala menurunkan malam Lailatul Qadar sebagai kesempatan bagi kita untuk melipat gandakan amal ibadah kita. Dan demi Allah, sungguh kita akan menjadi hamba yang merugi kalau kesempatan yang besar itu berada di hadapan kita, sedangkan kita lewatkan begitu saja. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah menyifati bagaimana amalan ibadah Nabi SAW di malam Lailatul Qadar atau di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kata Aisyah, karena Nabi SAW ahyal laila kullah. Nabi itu ketika 10 malam terakhir Ramadan menghidupkan seluruh malamnya. Bu, Pak, Nabi itu paling tidak suka begadang. Nabi SAW itu benci dengan begadang. Jadi Nabi SAW kalau sudah sholat isya selesai, tidak ada perkara dan urusan yang mendesak, yang darurat, ya, maka Nabi SAW akan tidur. Barulah kemudian nanti di pertengahan malam Nabi SAW bangun untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla melalui rakaat-rakaat salatnya. Jadi Nabi secara fitrah, secara hati tidak suka untuk begadang. Tapi kenapa di malam 10 terakhir Ramadan diceritakan oleh Aisyah, Nabi SAW menghidupkan seluruh malamnya? Berarti ada yang spesial di 10 malam terakhir, Pak. Berarti ada suatu hal yang besar dan balasan pahalanya yang diketahui oleh Nabi SAW, dan itu hanya ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW menghidupkan seluruh malam-malam itu dengan apa? Dengan sholat, Pak, dengan membaca Al-Quran, Pak. Makanya Nabi SAW itu diceritakan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Karena ajwadun nas, bukan ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan puncak kedermawanan Nabi SAW itu adalah di bulan Ramadan. Jadi Nabi itu adalah sosok tokoh yang memang sangat mudah membantu dan meringankan beban orang lain. Siapapun yang minta ke Nabi, tidak ada yang pernah ditolak. Apapun yang diminta dari Nabi SAW, pasti Nabi berikan kepada orang yang meminta. Karena Nabi sangat dermawan. Tapi ingat, puncak kedermawanan Nabi SAW itu ada di bulan Ramadan. Terkhusus, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hina yalqahu Jibril. Puncak kedermawanan Nabi di bulan Ramadan khususnya ada pada waktu malam ketika ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam.
Untuk apa malaikat Jibril menemui Nabi di setiap malam bulan Ramadan? Dari suhul Quran, untuk mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quranul Karim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap malam itu ngaji Quran kepada malaikat Jibril. Dan ketika malam itulah puncak kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat dermawan sekali. Makanya Pak, Bu, ya, mulai dari sekarang silakan untuk di-list, ya, Bapak dan Ibu mau budgetin berapa untuk sedekah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Silakan Pak. Kalau misalnya Bapak katakan, Ustaz saya mau sedekahkan 100.000, baik, berarti dipisah misalnya di malam pertama 10.000 ya ke rekening masjid ini, 10.000 berikutnya di hari kedua di masjid sana atau di pondok pesantren sana, di hari ketiga 10.000 berikutnya dia dikirim ke rekening ya panti asuhan misalnya. Baik, pasti dari 10 ya kali transaksi sedekah itu akan ada satu transaksi yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Dan lihat Pak, bagaimana kalau seandainya itu tepat dengan malam Lailatul Qadar, Allah lipat gandakan menjadi lebih baik dibandingkan sedekah berapa lama? 83 atau 84 tahun. Luar biasa banyaknya. Ya. Ustaz di sini tidak mengatakan silakan budgetkan dalam sekali bersedekah 500.000, enggak, sesuai kemampuan Pak. Sesuai kemampuan. Alhamdulillah di zaman saat ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk berinfak melalui handphone kita Pak. Tinggal ketik-ketik saja Pak. Transfer sana, transfer sini. Dah harus 1 juta, 2 juta, 20.000, 30.000, 50.000, 40.000, 100.000, 100.000, 200.000, 300.000. Dan amalan ini harus dirutinkan, khususnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Inna ahabbal a'mali ilallahi madawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Taala adalah amalan yang paling konsisten dilakukan walaupun sedikit. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu bukan amalan yang besar. Sekali sedekah 1 juta, tapi berikutnya tidak pernah sedekah lagi. Itu bukan amalan yang dicintai oleh Allah Taala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling konsisten walaupun sedikit. Wa in qalla. Ya. Lalu lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir selalu membiasakan untuk beriktikaf. Bahkan di tahun terakhir beliau ya hidup di dunia ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf selama berapa lama Pak? 20 malam. Biasanya 10 malam. Di tahun terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, beliau beriktikaf 20 malam. Ustaz, saya tidak bisa beriktikaf full 10 hari, 10 malam. Baik, malah yudrakuluhu, la yudrajuluhu. Para ulama usul, apa-apa yang tidak bisa didapatkan semuanya juga tidak perlu untuk ditinggalkan semuanya. Lakukanlah apa yang dapat dilakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau hanya mampu di waktu malam kejar Pak. Waktu malam kejar Bu. Untuk apa? Untuk beribadah iktikaf. Kalau memang pekerjaan dan aktivitas itu tidak bisa kita tinggalkan. Sedemikian rumitnya misalnya kalau ditinggalkan. Silakan gunakan malam-malam 10 malam terakhir untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masjid. Pak Bu, dunia ini kalau kita kejar tak ada akan habis-habisnya Bu. 300 sekian hari, 350 sekian hari kita gunakan untuk mengejar dunia, apapun kepentingan dan apapun kebutuhannya. Kita nggak mau tahu, penting itu dunia. Masa 10 hari saja tidak mau kita sisihkan untuk Allah Taala? Nggak usah full deh 10 hari, 5 hari deh, atau malamnya aja deh. Masa nggak bisa Pak Bu?
Seberat itukah kita meninggalkan dunia dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi di sini ya, bagaimana kita harus memprioritaskan Allah Azza wa Jalla melebihi apapun. Kenapa malam Lailatul Qadar itu kemudian dirahasiakan? Ada para ulama yang menyebutkan malam Lailatul Qadar itu ada di antara 30 hari bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan ada di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir dan itu hanya ada di bilangan ganjil. Ada juga yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu ada di malam 21. Ada yang mengatakan dari para ulama malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27 bulan Ramadan. Berbagai macam pendapat para ulama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar ya di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Banyak sampai 40 pendapat Pak untuk menentukan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada 40 pendapat, silang pendapat di antara para ulama. Tapi kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kumpulkan hadis-hadis itu, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan malam 27. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berganti-gantian, berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Mungkin di tahun ini malam 21, di tahun berikutnya menjadi malam 27, mungkin juga menjadi malam 23, malam 25. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah, kejarlah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Nabi tidak sebutkan secara spesifik kapan malam Lailatul Qadar, tapi Nabi ajarkan kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama ya ketika menyebutkan tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar, menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian hadis tersebut ya berbunyi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Lailatul Samhatil Qalqah, adalah malam yang penuh dengan ketenangan, malam yang cerah, jadi tidak gelap Bu ya. Malam itu malam tenang, tidak ada angin ribut, tidak ada ya hiruk pikuk di malam itu. La harra wala barida, tidak ada ya panas di malam itu dan tidak ada dingin yang berlebih di malam itu. Tusbihu syamsu sabihataha da'ifatan hamra, di mana ketika pagi harinya matahari itu terbit dengan cahaya yang redup dan berwarna kemerahan. Dalam hadis yang lain dikatakan la syu'a laha, di malam Lailatul Qadar di pagi harinya matahari terbit tanpa ada sinar. Ka'annaha tasdul hatta tartafi', seolah-olah matahari di pagi itu bagaikan piring yang besar hingga kemudian matahari itu meninggi. Dan ini adalah fenomena yang dapat dilihat oleh siapapun Pak, baik orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ataupun yang tidak menghidupkannya, dia bisa mendapatkan dan merasakan ketenangan dan kenyamanan di malam Lailatul Qadar. Dia bisa melihat fenomena matahari dan kondisi alam yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah rahmat Allah kepada kita. Teguran kalau seandainya kita belum bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di tahun-tahun kemarin Pak, maka ini ada kesempatan yang besar bagi kita. Belum tentu kita hidup setelah Ramadan ini. Dan begitu banyak orang-orang di tahun Ramadan tahun lalu itu puasanya sama kita Pak, terawihnya bareng kita, satu soft bahkan sampingan, sahurnya sama kita, iftarnya bareng sama kita, tapi dia sudah tidak ada bersama kita lagi di dunia saat ini. Dia tidak kepikiran kalau seandainya Ramadan akhir kemarin adalah Ramadan terakhir baginya. Kalau seandainya dia tahu, dia akan maksimalkan ibadah dengan semaksimal mungkin di Ramadan pada kesempatan tahun lalu. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kita bahas
pada kajian singkat kali ini. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk menghidupkan malam-malam terakhir di 10 malam bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di Jannatul Firdaus sebagaimana Allah Tabaraka wa taala mengumpulkan kita saat ini di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.